Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Nasution, NIM 1902110381. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari aliran Ratex Rational Expression. Yang pertama mengenai hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi, di mana kenapa aliran Rational Expansion atau Ratex menolak. Karena hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi atau C sama dengan V atau Y ditolak, sebab dalam kenyataan pengeluaran konsumsi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan sekarang atau pendapatan masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan ekspektasi mereka di masa yang akan datang lebih jauh. Walaupun pendapatan sekarang atau masa lalu seseorang tetapi kalau ia memperkirakan bahwa pada masa yang akan datang akan menerima pendapatan yang cukup tinggi, ia akan meningkatkan konsumsinya yang sekarang. Yang kedua adalah mengenai tokoh-tokoh Ratex, yang dimana pertama Robert Lucas, yang kedua John Mood, yang ketiga Michael Carter, yang keempat Thomas Sargent, yang kelima Stephen, dan yang keenam David. Yang pertama dibahas oleh Robert Lucas, di mana adanya unsur ekspektasi dari pelaku-pelaku ekonomi. Maka Robert Lucas dan Bernard Rapin mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijaksanaan pemerintah sebagaimana yang pernah dilansir oleh Milton Friedman dari aliran monet. Ekspektasi atau ramalan tentang masa depan dibuat berdasarkan segala informasi yang ada padanya, apakah itu dari informasi pasar, kebijaksanaan permintaan, perkembangan internasional, dan sebagainya. Dalam hal ini, pakar-pakar Ratex mengakui bahwa untuk memasukkan faktor ekspektasi tentang masa depan memang tidak mudah. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya informasi dan semakin canggihnya teknik dan saran analisis, makin mudah menyusun ekspektasi tersebut. Yang kedua yaitu John Mood, merupakan pencetus pertama ide Ratex, di mana pada awal 1960-an ia mengemukakan premis ekspektasi tiap individu bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan hasil prediksi model. Yang ketiga, Michael Carter pada tahun 1984. Menurut Carter, ekspektasi rasional adalah upaya meramal secara esensial masa depan variabel-variabel ekonomi untuk membuat kebijakan secara tepat. Yang keempat, Thomas Sargent dan Neil Wallace, Rational Expansion and the Theory of Economic Policy pada tahun 1976. Yang kelima, Stephen Sheffrin, The Rational Expansion pada tahun 1983, dan yang keenam, David Big, The Rational Expansion Revolution in Macroeconomics pada tahun 1983. Pertanyaan yang ketiga mengenai perbedaan Ratex dengan aliran lainnya. Kubu monetaris sama dengan Keynes melihat perekonomian dari sisi permintaan, hanya beda dalam penekanan kebijaksanaan moneter, dan fiskal aliran sisi penawaran melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Ratex mirip dengan kaum klasik beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih atau market clearing approach. Pakar-pakar Ratex percaya bahwa perekonomian yang selalu dalam posisi keseimbangan, kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif. Tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan, karena setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Aliran sisi penawaran melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Ratex mirip dengan kaum klasik, beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih atau market clearing up.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.